Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kita kembali datang di hadapan Tuhan, kita bersekutu bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita masih berkebaktian online, tetapi saya yakin dan percaya kita satu di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita, dengarkanlah panggilan berbakti yang terambil dalam kitab Zefania pasal 2 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin menaikkan ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan atas perbuatan-Mu, atas pimpinan-Mu dan atas lawatan-Mu. Kami ada sampai saat ini itu semua karena kehendak-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami ya Bapa, layakkanlah kami datang di hadapan-Mu. Terimalah puji-pujian kami, karena kami rindu ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami saat ini ya Bapa, pimpinlah ibadah kami. Dan kiranya Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada sukacita? Mari dengan semangat kita nyanyikan pujian. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Pujikan pujian ini kepada Tuhan. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan untuk Tuhan. Katakan namanya Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya.
Untuk bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 11 yang akan dibacakan oleh Singer. Kami persilakan. 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 11. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian pujian.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita dalam keadaan baik, sehat, serta tetap bersemangat di dalam memuliakan Tuhan melalui kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita bersatu hati dalam doa memohon berkat Tuhan untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidup yang kami jalani ini adalah hidup untuk memuliakan Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami hidup untuk menjadi berguna bagi sesama kami. Oleh keselamatan itulah kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Dan oleh pengharapan itulah kami dapat menjalani hidup ini menjadi pribadi-pribadi yang berpengaruh, menggunakan Injil Yesus Kristus, menggunakan karakter kehidupan yang diubahkan untuk mempengaruhi orang-orang di sekeliling kami, sehingga mereka juga dapat memiliki kehidupan yang kekal oleh iman percaya mereka. Kami akan mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Kami memohon tambahkanlah berkat hikmat-Mu kepada kami, sehingga melalui penjelasan firman Tuhan ini kami dapat menjadi memahami dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri tema bulan Oktober ini, di minggu yang terakhir ini, khotbah saya beri judul Abdi Kehidupan yang Berpengaruh. Dalam kehidupan saya dan saudara, tentu kita memiliki pengaruh minimal orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang terdekat di dalam keluarga kita. Pengaruh apa? Pengaruh dari kehidupan saya dan saudara karena kita sudah diselamatkan. Dan kita akan belajar dari nas firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 30 dan 31. Demikianlah firman Tuhan. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Situasinya pada waktu itu berdasarkan penulis
dari Kisah Para Rasul yaitu tabib Lukas menjelaskan bahwa Rasul Paulus rindu untuk mengunjungi jemaat di Roma. Dan Tuhan menjawab doa Rasul Paulus dengan cara yang ajaib, yaitu Rasul Paulus naik banding ke Roma sehingga dia dikawal oleh prajurit Roma dan menjadi tahanan rumah di Roma. Dan firman Tuhan mencatat rupanya tahanan rumah pada waktu itu tidak disediakan rumah. Dia sendiri yang sewa rumah itu. Ini luar biasa kehidupan orang Kristen yang diubahkan. Seharusnya dia menuntut, aku di penjara, mengapa tidak ada tempatnya? Dan dia sendiri yang menyewa tempat itu. Di ayat yang ke-16 dari Kisah Para Rasul pasal 28 diberitahukan, setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan dari prajurit yang mengawalnya itulah prajurit itu melihat kehidupan Paulus. Paulus memberitakan Injil dan bukannya dia menjaga Paulus dengan ketakutan, tetapi menjaga dengan hati yang bersukacita karena dia dapat mendengarkan kabar sukacita itu. Dan di dalam rumah yang disewanya itu Paulus mengundang tokoh-tokoh bangsa Yahudi, dikatakan orang-orang terkemuka, untuk menjelaskan bahwa kedatangannya ke Roma sebagai orang yang naik banding kepada kaisar, dia tidak melakukan tindakan kriminal, dia tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Itulah sebabnya dia tidak mau dibebaskan begitu saja. Dia naik banding. Dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak melanggar hukum. Dan bahkan para orang-orang yang terkemuka dari bangsa Yahudi itu diberitahu bahwa atas tuduhan dari saudara-saudara, kata Rasul Paulus, bahwa aku telah melanggar hukum Musa, adat istiadat Yahudi, itu tidak terbukti. Dia menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk memberitakan Injil keselamatan. Yesus Kristus, Sang Mesias yang seharusnya dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi. Dan dia menjelaskan secara detail. Dan bahkan dari penjelasannya itu banyak orang yang menyambut anugerah keselamatan. Inilah abdi kehidupan. Dimanapun dia berada, dia membawa dampak. Kehidupannya berpengaruh. Berpengaruh yang benar. Berpengaruh yang mengubah kehidupan seseorang. Bahkan mengubah sekelompok orang. Bahkan mengubah kehidupan banyak orang. Dan sampai hari ini kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang diubahkan oleh Injil keselamatan itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Firman Tuhan mengatakan, apa yang ditulis oleh tabib Lukas menjadi saksi, menjadi bukti bahwa pelayanan Rasul Paulus setelah dia terkenal sebagai penganiaya jemaat Tuhan, lalu hidupnya diubahkan dan dia menjadi abdi kehidupan. Dulu dia abdi yang membinasakan, sekarang diubah menjadi abdi kehidupan yang berpengaruh. Apa saja yang dapat kita pelajari dari kehidupan Rasul Paulus? Yang itu juga dapat kita terapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita mau bahwa saya dan saudara ini adalah abdi Tuhan, abdi jemaat, maka kita akan melangkah lebih lanjut lagi untuk menjadi abdi kehidupan. Artinya apa? Melalui kehidupan saya dan saudara yang sudah diubahkan ini, kita mengubah melalui Injil keselamatan. Kita mengubah kehidupan orang lain melalui kehidupan Yesus Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Apa saja yang dialami oleh Rasul Paulus sehingga dia bisa menjadi abdi kehidupan yang berpengaruh? Yang pertama, mari kita lihat bahwa Rasul Paulus
mengalami satu kehidupan yang diubahkan. Firman Tuhan mencatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai ayat yang ke-21. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka di hadapan imam-imam kepala? Kita lihat seorang abdi kehidupan yang berpengaruh. Bagaimana kehidupannya? Kehidupannya diubah. Siapa yang mengubah? Tuhan Yesus mengubah kehidupan Paulus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan Saulus itu nama Ibraninya, sedangkan Paulus itu nama Yunaninya. Pernah dia menyaksikan Stefanus dirajam batu, dan dia membawa jubahnya Stefanus. Ya. Saudara bisa bayangkan ini orang macam apa ini, yang menyaksikan langsung bahkan merestui seorang diaken pelayan jemaat yang menjelaskan Injil keselamatan, sehingga membuat para pemuka-pemuka Yahudi terbelalak, menyaksikan wajah Stefanus bercahaya, menyaksikan hikmat Tuhan dalam kehidupan Stefanus, seorang diaken, seorang pelayan Tuhan. Bagaimana dia menjelaskan Injil itu secara sistematis, secara mendetail. Dan tentu siapapun orang yang mencintai kebenaran pada waktu itu yang mendengarkan penjelasan Injil dari Stefanus itu akan menerima dengan sukacita. Tetapi Saulus pada waktu itu hidupnya masih menjadi abdi kebinasaan, menyaksikan secara langsung Stefanus dirajam batu sampai meninggal dunia. Dia memegang bajunya Stefanus. Dan ini rupanya di kemudian hari yang membuat Paulus lalu berkata, ada duri dalam dagingku. Di satu sisi aku ingin melayani Tuhan dengan segiat-giatnya, tetapi ingatannya terhadap abdi Tuhan Stefanus yang dirajam itu menjadikan dia seolah-olah ini ada duri dalam dagingnya. Dia membayangkan kok betapa jahatnya dulu dirinya. Tidak berusaha melarang atau mencegah atau menyelamatkan Stefanus. Sebaliknya merestui, memegang jubahnya lagi. Tetapi suatu saat ketika dia mengadakan perjalanan ke Damsyik, di mana dia akan membinasakan para pengikut jalan Tuhan, akan menangkap para pengikut jalan Tuhan. Disitulah perjumpaannya dengan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus tersentak. Cahaya kemuliaan Yesus yang melebihi terang dari matahari itu membutakan dirinya, membutakan matanya. Dan anehnya hanya dia yang buta, yang lain tidak. Berarti ada spesial ini bagi Saulus pada waktu itu. Dan rupanya disitulah sudah menanti Ananias yang menyambut ini Saulus yang buta ini. Dan dirawat oleh dia. Lalu dengar Injil yang disampaikan oleh Ananias. Dan Paulus akhirnya menjadi orang yang diubahkan oleh Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi abdi kehidupan, seseorang harus mengalami diubahkan hidupnya. Orang harus mengalami lahir baru.
Bagaimana caranya? Itulah sebabnya. Ketika seseorang sudah mencapai usia sadar diri, dia harus dengar Injil keselamatan itu. Dan dia harus merespon, menanggapi pemberitaan Injil itu. Setelah dia mendengarkan Injil keselamatan itu, dia lalu ambil keputusan untuk dengan kesadarannya bertobat atas dosa dan percaya Yesus. Mengaminkan bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk dirinya dan dia hidup bagi Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudahkah hidup saya dan saudara diubahkan oleh Tuhan? Sudahkah kehidupan saudara diubahkan oleh Tuhan? Bagaimana cara diubahkannya? Saudara harus bertobat percaya Yesus, tidak ada cara lain. Ada orang yang berpikir kalau Tuhan Yesus datang secara langsung kepada dirinya, dia akan diubahkan, sehingga orang tidak mau bertobat. Orang maunya dengar langsung dari Tuhan Yesus, didatangi langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan berpikir seperti itu ya. Atau jangan mau seperti itu. Nanti bukannya Yesus yang datang, tapi malaikat terang yang datang, yaitu si Lucifer ya. Malaikat terang yang menyamar ya, dalam rupa malaikat terang. Bukannya kita diselamatkan, tetapi kita tambah disesatkan. Akhirnya dengan pengalaman supranatural itu saudara menganggap dirinya sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus, sehingga kesaksian kemana-mana tanpa menunjukkan apa? Pertobatan dan percaya. Kalau orang sudah ketemu seperti itu, lalu apa kesaksiannya? Ya, kemana-mana dia akan semakin heboh menyaksikannya. Bukannya kesadaran akan dosa untuk bertobat, lalu percaya Yesus atas Injil yang dia dengarkan. Hidupnya diubahkan. Kan ini oleh firman Tuhan dikatakan bahwa sekarang aku ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu? Yaitu posisi dan hati yang kudus di hadapan Tuhan. Karena dulu kita menjadi setru Kristus, setru Allah, musuh Allah. Seperti dikatakan kitab Roma pasal 1 ayat 18, bahwa murka Allah nyata atas orang fasik dan orang lalim. Pada saat saudara bertobat percaya Yesus, posisinya bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai anak-anak Allah. Hatinya juga menjadi kudus. Dulu hatinya dosa, ada dosa. Hatinya kudus pada saat kita mendengar Injil, percaya Injil, lalu hati kita dimeteraikan oleh Roh Kudus sehingga hati kita menjadi kudus. Nah, inilah hidup yang diubahkan. Itulah sebabnya di dalam kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 1 kita disuruh untuk membangun satu karakter dan kehidupan yang kudus. Dan ini pekerjaan saya dan saudara untuk membangun karakter dan kehidupan yang kudus itu. Dan inilah sebabnya saya dan saudara mengerjakan keselamatan itu, Rasul Paulus. Untuk mau hidup saya dan saudara diubahkan. Ada perubahan hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perubahan hidup apa yang Bapak Ibu Saudara alami? Dari kehidupan dulu ke kehidupan setelah bertobat percaya Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa menilai sendiri. Atau saudara tidak mengalami, kalau tidak mengalami ya jelas ada dua pilihan ya. Memang saudara belum bertobat percaya Yesus, atau memang saudara tidak mau
untuk membangun satu karakter dan kehidupan yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus, bagaimana hidupnya diubahkan, bagaimana dulu dia yang membinasakan para pengikut jalan Tuhan, sekarang dia memberitakan Yesus Kristus anak Allah. Bahkan orang-orang Yahudi pun bersaksi ya. Semua orang yang mendengar itu menjadi heran. Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Kok sekarang dia memberitakan nama Yesus? Nah, inilah kehidupan yang diubahkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam kehidupan yang kita jalani ini, masing-masing orang mempunyai pengalaman hidup. Ada yang mengerikan, ada yang biasa-biasa saja, ada yang sampai begitu suramnya kehidupan yang dia jalani. Yang menjadi titik awal perubahan seseorang itu adalah ketika dia mau datang kepada Tuhan, mau bertobat atas dosanya, mau menerima Yesus sebagai dan juru selamat, dan mau terus diubah kehidupannya. Ada banyak orang yang menderita dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia tidak mau diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Karena dia mengeraskan hati. Karena dia tidak peduli dengan keselamatan jiwanya. Karena dia tidak mau tahu kebenaran. Itulah sebabnya Tuhan berkata, barang siapa yang mempunyai akan ditambahkan, yang tidak mempunyai akan diambil daripadanya. Apa itu keingintahuan akan kebenaran? Kalau kita mau menjadi abdi kehidupan yang berpengaruh, dimanapun kita berada, kita ini abdi kehidupan yang mencintai kehidupan. Kalau kita lihat para penggiat lingkungan hidup, para pencinta binatang, mereka rela tinggal di pedalaman hutan Kalimantan hanya untuk merawat, menjaga habitat dari orang hutan. Mereka rela tinggal di dalam hutan itu. Karena dia mencintai kehidupan orang hutan. Jangan sampai orang hutan itu mati. Jangan sampai habitatnya punah, rusak sehingga mereka punah. Mereka rela tinggal di dalamnya. Rasul Paulus, perubahan hidupnya telah membawa dirinya untuk menjadi abdi kehidupan. Di mana-mana dia berada, dia gunakan kesempatan untuk mengubah kehidupan seorang oleh Injil keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya Tabib Lukas menyaksikan bahwa Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Kalau semua orang yang datang kepada diterima, berarti saudara bisa lihat perubahan hidup Rasul Paulus. Dulu sebagai penganiaya jemaat, jangankan orang datang kepada dia, dengar namanya aja udah gemeteran ya. Tapi sekarang dia menjadi orang yang lembut hatinya, yang ramah. Orang suka datang kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dari kehidupan yang diubahkan inilah saya dan saudara bisa menyaksikan, dan seharusnya bukan saja kita terpesona dengan kesaksian saudara-saudara kita seiman yang hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan, tapi itu juga harus kita alami. Terkadang kan kita terpesona ya dengan kehidupan orang lain, oh luar biasa hidupnya diubahkan. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Apakah kita mengalami? Harus. Kita harus mengalami satu kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana Rasul Paulus, bagaimana saya dan saudara bisa menjadi abdi kehidupan yang mempengaruhi? Yaitu hidup melayani Tuhan.
pertobatan Rasul Paulus ditunjukkan dengan buah kehidupannya, yaitu melayani Tuhan. Jadi hidupnya, kalau kita melihat kitab-kitab perjanjian baru, itu kita bisa menyaksikan buah karya dari pelayanan Rasul Paulus. Bukan saja pelayanan langsung yang menyentuh kehidupan seseorang, dia memberitakan Injil, dia menanam jemaat, dia mendirikan gereja-gereja, bahkan dia mengajar di ruang kuliah Tiranus, memperlengkapi orang-orang yang terpanggil untuk menjadi penginjil, menjadi gembala, dia lengkapi. Dan itulah kehidupan yang melayani Tuhan, yang dia tunjukkan. Itulah buah pelayanannya. Kisah Rasul pasal 20 26 dan sampai 28 berkata, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Peristiwa itu adalah peristiwa di mana Rasul Paulus berpamitan dengan para penatua yang ada di Efesus. Dan dia sampaikan kesaksian dirinya bahwa dia tidak berhutang kepada siapapun, dia menghidupi dirinya, sehingga pelayanannya itu tidak terkendala. Dia gunakan segala kemampuannya untuk mencukupi dirinya, sehingga pada saat dia berpamitan dia katakan, emas perak tidak aku inginkan dari siapapun juga. Aku tidak berhutang kepada siapapun secara materi. Itu artinya dia tidak merepotkan, tidak menyusahkan orang lain. Pelayanannya didasari karena panggilannya. Karena dia diutus oleh jemaat. Ingat peristiwa di mana Barnabas dan Paulus diutus oleh jemaat Yerusalem ya, untuk memberitakan Injil, menanam gereja, sehingga dia melakukan perjalanan misinya. Pengutusan oleh gereja itu menjadi peneguhan bagi seseorang yang merespon panggilan Tuhan. Hidupnya melayani pekerjaan Tuhan. Tadi kalau kita membaca kitab perjanjian baru, kita lihat mulai kitab Roma, kita menyaksikan sampai kitab Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus. Luar biasa pelayanannya. Bukan hanya menanam jemaat, tapi dia dipercaya oleh Tuhan untuk menulis. Menulis yang pada akhirnya menjadi kitab suci. Luar biasa. Hidupnya melayani Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Pengaruh apa dalam kehidupan saya dan saudara? Pelayanan apa yang bisa mempengaruhi kehidupan orang lain, yang mengubahkan kehidupan orang lain melalui pelayanan kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kesempatan melayani pekerjaan Tuhan terbuka dengan mudah. Kalau dulu jemaat mula-mula itu saling menyalin. Misalkan Rasul Paulus menulis surat lalu dikirim kepada jemaat di Efesus. Jemaat Efesus menerima lalu menyalin. Salinan itu lalu dikirim ke jemaat di Korintus. Jemaat Korintus juga menyalin apa yang ditulis Rasul Paulus, lalu dikirimlah ke Galatia. Terus demikian prosesnya. Kalau hari ini kita lebih mudah ya, dengan internet, dengan HP pintar di tangan kita.
Kita bisa copy paste langsung mengirim renungan, mengirim khotbah, mengirim pengajaran firman Tuhan dengan mudah. Hidup melayani Tuhan. Pelayanan yang ditandai dengan buah-buah pelayanan. Kalau belajar dari Rasul Paulus, kita melihat buah pelayanannya jelas, yaitu ada jemaat-jemaat yang didirikan, ada penatua-penatua yang dilengkapinya, ada gembala-gembala yang dilengkapinya. Penilik, penatua, gembala itu orang yang sama. Mereka dilengkapi oleh Rasul Paulus sehingga dari ruang kuliah Tiranus, ya STT yang ada di Efesus itu telah menyebar seluruh Asia kecil, ya. Luar biasa ya, pelayanannya. Kan kita juga rindu ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Itulah sebabnya berdoa, memohon Tuhan berilah aku kesempatan untuk melayani Engkau di bidang apapun, terlebih lagi untuk penanaman jemaat, untuk mendirikan gereja, untuk pembangunan, untuk melengkapi hamba Tuhan. Wah, ini suatu pelayanan yang indah. Ini pengaruh dari abdi kehidupan. Kita ini kan abdi kehidupan. Kita ingin ada kehidupan yang karena Injil Yesus Kristus orang jadi hidup dari semangat. Dan kita rindu pelayanan kita seperti itu. Yang ketiga, ini yang menjadi kerinduan saya dan saudara seharusnya. Bagaimana kehidupan ini diubahkan oleh Tuhan, bagaimana hidup ini untuk melayani Tuhan dan pada akhirnya hidup bagi Tuhan. Dan ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Selama 2 tahun di rumah yang dia sewanya sendiri, Tuhan beri kesempatan orang datang kepadanya dan dengan leluasa dia menjelaskan kerajaan Allah, menjelaskan tentang Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tempat kita berada, kita bisa saksikan ya berita, ada rumah yang dijadikan untuk membuat narkoba, ada rumah yang dijadikan untuk judi online, ada rumah yang dijadikan untuk menjual miras, ada rumah yang dijadikan untuk usaha pinjol, ya pinjaman online. Ada banyak yang bisa digunakan untuk pekerjaan si jahat. Ya. Tapi Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara, dimanapun kita berada kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga ada hidup bagi Tuhan. Dan ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Di rumah yang dia sewanya itu 2 tahun. Ada kesempatan yang Tuhan berikan. Dan bahkan dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Wah, luar biasa. Sebelumnya dia pergi kemana-mana selalu berhadapan dengan penganiayaan. Berhadapan dengan berujung di penjara. Tetapi ini ketika dia ada di penjara rumah, terbalik Tuhan membuka kesempatan itu. Sehingga dengan leluasa dia menjelaskan tentang kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan inilah yang menjadi seharusnya kerinduan hati saya dan saudara. Kalau kita tidak hidup bagi Tuhan, kau mau hidup bagi siapa? Di dunia ini yang tidak pasti, di dunia yang sementara, kau mau hidup bagi siapa? Ada orang yang memuja hobi, sehingga pada saat dia jatuh sakit dia tidak bisa mengerjakan hobinya dan akhirnya dia merana. Ada kesedihan yang mendalam. Ada orang yang hobinya macam-macam ya, kuliner lah, piknik lah sebagainya. Tetapi ketika semua keterbatasan dalam dirinya itu menimpanya, dia tidak bisa memuaskan keinginannya itu. Itu artinya apa? Kalau kita hidup bagi apa yang kita senangi, itu berakhir pada penderitaan. Saudara mau hidup bagi siapa? Kita hidup bagi Tuhan. Kitab Roma pasal 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup
kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan, kita adalah abdi kehidupan. Dimanapun kita berada, kita menjadi abdi kehidupan yang berpengaruh, mengubah kehidupan orang-orang di sekitar kita dengan Injil Yesus Kristus dan kerajaan Allah. Yang menjadi tantangan hari ini, Jemaat Gloria Kayen apakah mau bertekad menjadi abdi kehidupan? Kalau kita serempak berkata, kami siap Tuhan, berkomitmen menjadi abdi kehidupan, maka saudara harus mau untuk hidupku diubah oleh Tuhan. Kita harus bersedia dan selalu bersemangat untuk melayani Tuhan. Dan pada akhirnya kita mempunyai satu visi, satu kerinduan yang kuat. Sehingga ini mengubah jalan kehidupan saudara dengan berkata, aku mau hidup bagi Tuhan. Kiranya penjelasan firman Tuhan ini menjadi berkat rohani bagi kehidupan kita mengakhiri bulan Oktober ini. Saya dan saudara menjadi abdi kehidupan yang mengubahkan, yang berpengaruh, karena kita sendiri sudah diubahkan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah mentaatinya untuk melakukannya. Mohon pimpinan dan berkat-Mu sehingga hidup kami seturut dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang mengubahkan kita, meneguhkan hati kita untuk menjalani hidup yang lebih baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita pujikan dalam Yesus. Kekuatan dalam hidup kami, ya Bapa. Kekuatan di hidupku.
Untuk doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Kepada Bapak Gembala kami persilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kebaktian kita sudah selesai, dan pada bulan Oktober ini gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun di bulan Oktober. Saudara Kone tanggal 1, Saudari Shirley tanggal 3, Saudara Wahyu tanggal 18, Saudara Reno tanggal 19, Saudara Victor tanggal 20, Ibu Yahya tanggal 22, Saudari Dian Justika tanggal 24, Ibu Warno dan Ibu Bayu. Seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Oktober. Doa kami kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan yang baik, dengan umur yang bermakna, serta hidup yang dilimpahi dengan kebahagiaan dan berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sepanjang bulan Oktober ini kita juga bersyukur karena warga jemaat dengan setia terhadap pengabdian melalui persembahan dan persepuluhan. Untuk laporan bisa dilihat di layar di bawah ini untuk bukti sebagai keterbukaan untuk penerimaan persembahan dan persepuluhan dari warga jemaat. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian sebagai pengabdi yang setia. Mari kita menutup dalam doa kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur rangkaian bakti kami sudah selesai. Kami diberkati melalui puji-pujian, khotbah yang kami dengarkan. Dan kami juga menyatakan syukur kami melalui persembahan dan persepuluhan kami. Kami juga bersyukur atas saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Oktober. Berkatilah mereka dengan kesehatan yang baik, dengan umur yang bermakna, serta hidup yang menyenangkan hati Tuhan serta berguna bagi sesama. Tolonglah dan pimpinlah mereka supaya dengan bertambahnya usia, bertambah juga hikmat dan bijaksananya. Menyerahkan seluruh warga jemaat, jamah dan sembuhkan. Apabila ada yang sakit, yang mengalami pergumulan hidup, Tuhan beri kemenangan. Dan kami semuanya jemaat yang setia, Engkau tambahkan bagi kami sukacita dan berkat-Mu. Pada saat kami menjalani kehidupan 1 bulan ke depan, di bulan yang baru, kami juga percaya Engkau akan menuntun langkah hidup kami. Bapa di surga, kami menyerahkan pada saat kami berpisah satu dengan yang lainnya. Kami memohon kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kami. Berkat kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kami, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menuntun hidup kami untuk hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Bakti dan syukur serta penyerahan hidup ini dan mengakhiri kebaktian ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan selamat menjalani kehidupan ini. Berkarya bagi Tuhan dan kiranya Tuhan menyertai kita. Salam Maranatha.